Jumpa lagi dengan Farida Rayanyo, channel yang membahas berita timnas Indonesia tentunya. Rizky Ridho dicoret, ini bocoran 26 pemain timnas Indonesia FIFA ASEAN Cup 2026. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan atau yang populer disapa Bung Ropan membocorkan susunan 26 pemain yang diproyeksikan memperkuat skuad timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Kompetisi yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta dan Bandung pada 26 September hingga 3 Oktober 2026 ini bakal menjadi momen pembuktian bagi juru taktik John Herdman setelah kegagalan timnas Indonesia melangkah dari fase grup pada edisi Piala AFF 2026 sebelumnya. Salah satu kejutan signifikan dari deretan nama tersebut adalah tidak hadirnya nama bek tengah utama Rizky Ridho. Berdasarkan paparan Bung Ropan, John Herdman hanya menyertakan 5 pemain kelahiran lokal ke dalam komposisi 26 nama pilihannya kali ini. Di bawah Mister Gawang, Herdman merombak total pilihan pemain dengan memanggil 3 kiper berkualitas tinggi, yakni Marten Paes, Emil Audero, dan Hernando Ari Sutaryadi. Ketiganya menggeser posisi Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi, serta Muhammad Riyandi yang pada turnamen Piala AFF sebelumnya masuk dalam daftar panggil. Sementara itu di benteng pertahanan, meskipun tanpa kehadiran Rizky Ridho, barisan belakang timnas Indonesia tetap tampil solid lantaran dihuni deretan pemain bertaraf abroad. Sang kapten Jai Itzes yang baru saja pulih dari cedera bersama Sassuolo tetap masuk ke dalam skema pelatih. Ia bakal bahu-membahu bersama nama-nama beken lain seperti Elkan Bagot, Justin Hubner, Kevin Dix, Calvin Verdonk, Dean James, Sandy Walsh, Shane Patinama, Donny Tri Pamungkas, Eliano Reinders, hingga Nathan Chue Aon. Pada sektor gelandang, kejutan lain muncul lewat hadirnya kembali Ricky Kambuaya setelah sempat absen dari panggilan tim nasional dalam beberapa kesempatan terakhir. Ia diproyeksikan mengawal lini tengah bersama Ivar Jenner, Tom Haye, dan Joey Pelupesi. Sektor penyerangan turut mendapatkan amunisi tambahan seiring pulihnya Miliano Jonathans setelah menjalani masa pemulihan cedera panjang. Di samping itu, barisan depan skuad Garuda diperkuat oleh Luke Vickery, Mitchell Becker, Ragnar Oratamangon, Beckham Putra, Ole Romeni, Marcelino Ferdinand, serta Adrian Wibowo. Secara keseluruhan, komposisi 26 pemain yang masuk dalam bocoran skuad timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026 ini diisi oleh Marten Paes, Emil Audero, dan Hernando Ari Sutaryadi di posisi penjaga gawang, Jai Itzes, Elkan Bagot, Justin Hubner, Kevin Dix, Calvin Verdonk, Dean James, Sandy Walsh, Shane Patinama, Donny Tri Pamungkas, Eliano Reinders, hingga Nathan Chue Aon. Sampai saat ini, susunan pemain tersebut masih berupa bocoran hasil analisis Bung Ropan. PSSI bersama pelatih John Herdman dipastikan bakal mengumumkan daftar resmi skuad timnas Indonesia dalam waktu dekat menjelang bergulirnya laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Sijalak Harup. Sumarji tanggapi kabar Rizky Ridho dan Nadeo Argawinata dicoret dari timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, sempat dikabarkan telah mengantongi daftar nama pemain yang diproyeksikan mengisi komposisi skuad merah putih dalam mengarungi ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Dari rumor yang beredar luas, nama 2 pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho dan Nadeo Argawinata, diklaim tidak masuk ke dalam jajaran pemain yang dipanggil. Kedua pilar tersebut diisukan dicoret lantaran dianggap tampil di bawah performa terbaik serta dinilai melakukan beberapa kesalahan krusial saat membela Indonesia di ajang ASEAN Championship 2026 yang membuat langkah tim Garuda terhenti pada fase grup. Spekulasi mengenai daftar pilihan pemain ini pertama kali mencuat melalui paparan pengamat sepak bola Roni Pangamanan di kanal YouTube pribadinya, @BungRopan. Bung Ropan menyebutkan bahwa Rizky Ridho beserta Nadeo Argawinata tidak disertakan oleh Herdman.
Lebih lanjut, ia juga mengutarakan bahwa sektor penjaga gawang Timnas Indonesia nantinya bakal dipercayakan kepada Hernando Ari yang berdampingan dengan dua kiper keturunan Martin Paes dan Emil Audero. Kabar yang dengan cepat menjadi perbincangan hangat di jagat media sosial tersebut akhirnya memancing tanggapan resmi dari Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Sumarji menegaskan bahwa seluruh informasi yang disampaikan oleh Bung Ropan tersebut tidak benar. Ia memastikan bahwa hingga saat ini, proses finalisasi penentuan daftar pemain untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026 masih terus berlangsung. Sumarji menambahkan bahwa jajaran pengurus BTN bersama tim pelatih Timnas Indonesia masih terus menjalin komunikasi intensif guna mematangkan komposisi pemain yang akan diboyong. Di samping masalah pemilihan pilar, pihak manajemen juga sedang merampungkan berbagai aspek persiapan teknis lainnya, termasuk mengatur jadwal kedatangan para pemain hingga mematangkan lokasi tempat latihan. Mengenai kapan para pemain Timnas Indonesia akan mulai berkumpul dalam sesi pemusatan latihan, Sumarji menyebutkan bahwa pihak federasi belum bisa menetapkan tanggal pasti. Keputusan tersebut masih harus menyelaraskan jadwal dan agenda masing-masing pemain bersama klub yang sedang membela mereka saat ini, sehingga pihak BTN terus berkoordinasi secara aktif dengan klub-klub pemilik pemain. Sebagai informasi tambahan, turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan bakal bergulir mulai 21 September hingga 6 Oktober 2026. Indonesia telah ditunjuk oleh FIFA untuk bertindak sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan edisi perdana kompetisi antar negara Asia Tenggara ini. Untuk menyukseskan gelaran tersebut, PSSI menetapkan dua stadion utama sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Pada kompetisi ini, Timnas Indonesia tergabung dalam Grup A Premier Division bersama Malaysia, Singapura, dan India. Namun, India telah dipastikan telah mengambil keputusan untuk mundur dari partisipasi di ajang ini, sehingga posisinya dikabarkan akan digantikan oleh Bangladesh, meski kepastian tersebut masih menunggu pengumuman resmi dari pihak FIFA. Sementara itu, persaingan di Grup B Premier Division bakal menyajikan bentrokan antara Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Kabar gembira menghampiri para pecinta sepak bola tanah air menjelang bergulirnya ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Dua pemain belakang andalan skuad Garuda yang tengah berkarir di kompetisi Eropa, yakni Jay Itzes dan Kevin Dix, dipastikan siap membela Timnas Indonesia. Kehadiran deretan pemain bintang diaspora tersebut menjadi amunisi tambahan yang sangat dibutuhkan untuk mendongkrak performa tim nasional di panggung internasional. Kepastian bergabungnya para pemain abroad ini menjadi momentum krusial bagi Timnas Indonesia setelah sebelumnya menelan hasil mengecewakan pada gelaran Piala AFF 2026. Kala itu, skuad Garuda terpaksa tersingkir lebih awal pada babak penyisihan grup usai kalah bersaing dengan Vietnam dan Singapura yang berujung pada kekecewaan mendalam bagi jajaran pelatih maupun para pendukung sepak bola di tanah air. Kendati demikian, skuad Garuda memilih untuk tidak berlarut-larut dalam hasil buruk tersebut dan mengalihkan fokus penuh menatap turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Bertindak sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia tergabung di Premier Division Grup A dan dijadwalkan bersaing sengit meladeni perlawanan Malaysia, Singapura, serta Bangladesh guna memperebutkan tiket menuju fase berikutnya. Perbedaan mendasar antara kedua turnamen tersebut terletak pada status kalender kompetisi. Pada Piala AFF 2026 lalu, nama-nama pilar utama seperti Jay Itzes, Kevin Dix, hingga Ole Someni absen membela tim lantaran klub-klub Eropa enggan melepas mereka karena ajang tersebut tidak terdaftar dalam agenda resmi FIFA. Berbeda halnya dengan FIFA ASEAN Cup 2026 yang secara resmi diakui dan diselenggarakan di dalam rentang jendela FIFA Matchday sehingga seluruh klub profesional di dunia memiliki kewajiban regulasi untuk melepas para pemainnya ke tim nasional. Kondisi ideal ini disambut dengan rasa optimistis oleh juru taktik Timnas Indonesia, John Hartman. Pelatih berkebangsaan Inggris tersebut mengonfirmasi secara langsung bahwa Jay Itzes dan Kevin Dix masuk ke dalam skema utama. Hartman menegaskan bahwa kehadiran dua tembok pertahanan tangguh berlevel Eropa ini sangat krusial dalam menutup celah di barisan belakang.
Ia membidik target agar skuad Garuda mampu tampil solid sekaligus membalas kegagalan sebelumnya dengan mengangkat trofi juara di hadapan pendukung sendiri. John Herdman mengutarakan bahwa Kevin Dix, Jay Itzes, beserta sejumlah pilar lainnya akan mengambil peran penting pada kesempatan ini. Ia menambahkan bahwa turnamen mendatang menjadi momen bagi tim untuk menebus kesempatan yang sempat hilang sebelumnya dan menegaskan komitmennya untuk memenangkan trofi tersebut. Dengan komposisi kekuatan terbaik yang dapat diturunkan secara utuh, FIFA ASEAN Cup 2026 bakal menjadi pembuktian sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Hadirnya pilar-pilar berkelas seperti Jay Itzes dan Kevin Dix di bawah komando John Herdman diharapkan sanggup membawa skuad Garuda mengukir prestasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Dua nama baru akan masuk timnas Indonesia, andai Rizky Ridho dan Nadeo Argawinata out di FIFA Asian Cup 2026. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan atau yang akrab disapa Bung Ropan mengulas kabar mengenai rencana PSSI dan pelatih John Herdman dalam meracik daftar 26 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia pada ajang FIFA Asian Cup 2026 mendatang. Dari deretan nama yang diprediksi akan mengisi skuad Merah Putih untuk turnamen yang bergulir pada 21 September hingga 6 Oktober 2026 tersebut, dua nama pemain pilar yakni Rizky Ridho dan Nadeo Argawinata diisukan tidak masuk dalam daftar panggil. Sebagai gantinya, terdapat potensi masuknya dua pilar tambahan untuk melengkapi komposisi tim. Dalam analisis yang disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya, Bung Ropan menyebutkan bahwa daftar 26 pemain pilihan John Herdman diwarnai oleh kembalinya sejumlah wajah familiar yang sempat absen membela tim nasional. Nama-nama seperti Ricky Kambuaya, Dean James, Miliano Jonathans, Hernando Ari, hingga pemain muda Adrian Wibowo diproyeksikan bakal kembali mengenakan seragam Garuda. Namun, sorotan utama tetap tertuju pada absennya Rizky Ridho dan Nadeo Argawinata dari daftar panggil tersebut. Kedua pemain asal klub Persija Jakarta itu dinilai tampil kurang maksimal sewaktu berlaga di ajang Piala AFF 2026, sehingga tidak disertakan untuk turnamen mendatang. Secara lebih terperinci, Bung Ropan menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menyertakan Rizky Ridho yang sebelumnya dipercaya mengemban jabatan sebagai wakil kapten setelah Jay Itzes kemungkinan besar merupakan dampak dari penurunan performa pada laga-laga krusial fase grup Piala AFF, khususnya saat berhadapan dengan Vietnam dan Singapura. Hal serupa juga dialami oleh Nadeo Argawinata yang sempat kebobolan 3 gol pada pertandingan melawan Vietnam, sehingga posisinya diprediksi bakal digantikan oleh penjaga gawang Persebaya Surabaya, Hernando Ari Sutariadi, yang dipanggil kembali untuk memperkuat sektor pertahanan terakhir skuad Garuda. Guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Rizky Ridho, tim pelatih diproyeksikan tidak akan memanggil bek tengah murni baru secara langsung. Hal ini dikarenakan kedalaman lini belakang timnas Indonesia masih dapat diantisipasi dengan menggeser pemain yang memiliki fleksibilitas posisi tinggi seperti Kevin Dix atau Calvin Verdong ke area bek tengah. Situasi tersebut memberi ruang bagi John Herdman untuk memanggil kembali bek sayap milik Go Ahead Eagles, Dean James, yang sudah cukup lama tidak membela skuad Merah Putih. Absennya Dean James dari timnas Indonesia pada beberapa agenda sebelumnya, baik di ajang FIFA Series maupun laga FIFA Matchday, disebabkan oleh permasalahan dokumen izin kerja yang sempat dipersoalkan oleh pihak klub lawan, NAC Breda. Menurut penjelasan Bung Ropan, seluruh kendala administrasi serta paspor milik Dean James kini telah diselesaikan sepenuhnya, sehingga sang pemain berada dalam kondisi aman dan siap untuk kembali menerima panggilan tim nasional. Lebih lanjut, Bung Ropan menekankan bahwa komposisi skuad Garuda yang disiapkan untuk mengarungi persaingan di FIFA Asian Cup 2026 ini akan didominasi oleh para pemain keturunan yang tengah berkarir di luar negeri, abroad, khususnya di kompetisi Eropa, dengan porsi mencapai 95%. Dalam skema ini, hanya ada 5 pemain lokal yang diperkirakan masuk ke dalam daftar 26 pemain pilihan John Herdman, yaitu Hernando Ari, Ricky Kambuaya, Beckham Putra, Marcelino Ferdinand, serta Doni Tri Pamungkas. LOSC Lille klaim Calvin Verdon bakal jadi pemain Indonesia pertama di Liga Champions. Klub asal Prancis, LOSC Lille, menyampaikan klaim bahwa bek timnas Indonesia Calvin Verdon bakal mengukir sejarah sebagai pesepak bola asal Indonesia pertama yang akan berlaga pada fase grup Liga Champions Eropa, UEFA Champions League atau UCL.
Pernyataan tersebut diunggah melalui akun Instagram resmi klub @LOSKLIVE pada Minggu 17 Agustus 2026. Dalam unggahannya, pihak Lille menyebutkan bahwa Verdon menjadi pemain asal Indonesia pertama yang bakal mencatatkan penampilan di fase grup kompetisi antar klub paling bergengsi di benua Eropa tersebut. Calvin Verdon sendiri resmi bergabung dengan LOSC Lille sejak September 2025. Pemain yang kini berusia 29 tahun itu menjadi bagian dari skuad Lille sepanjang mengarungi kompetisi Ligue 1 musim 2025-2026. Selama musim 2025-2026, Verdon tampil dalam 18 pertandingan dengan mencatatkan total 786 menit bermain di ajang Ligue 1. Ia turut berkontribusi membawa Lille mengakhiri musim di peringkat ketiga klasemen akhir, yang sekaligus memastikan tiket lolos langsung ke fase grup Liga Champions musim 2027-2028. Sebelumnya, terdapat dua nama pemain timnas Indonesia saat ini yang pernah merasakan atmosfer persaingan di Liga Champions, yakni Kevin Dix dan Emil Audero. Kendati demikian, ketika kedua pemain tersebut tampil di ajang tersebut, mereka belum resmi memegang status sebagai warga negara Indonesia. Kevin Dix tercatat pernah berlaga di babak grup Liga Champions pada musim 2023-2024 saat memperkuat klub Denmark FC Copenhagen. Pada edisi 2023-2024, langkah Dix bersama FC Copenhagen terhenti di fase grup. Sementara pada musim 2023-2024, ia berhasil membawa timnya melenggang hingga babak 16 besar sebelum akhirnya disingkirkan oleh Manchester City dengan agregat 2-6. Sementara itu, Emil Audero pernah mencatatkan penampilan pada babak grup Liga Champions musim 2023-2024 sewaktu berseragam Inter Milan. Penjaga gawang kelahiran Mataram tersebut tampil selama satu pertandingan saat Inter Milan berhadapan dengan Benfica di grup D. Kala itu, Inter Milan sukses melangkah ke babak 16 besar meski Emil Audero hanya berada di bangku cadangan pada fase gugur tersebut. Emil Audero juga berpotensi untuk kembali tampil pada ajang Liga Champions musim 2027-2028 bersama klubnya saat ini, yaitu Como. Peluang tersebut terbuka dengan catatan dirinya tidak dipinjamkan ke klub lain serta didaftarkan ke dalam skuad resmi Como untuk kompetisi Eropa tersebut. PSSI prihatin keluarga Justin Hubner jadi sasaran ujaran kebencian. PSSI menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas maraknya tindakan ujaran kebencian, perundungan digital atau cyberbullying, hingga ancaman yang dialami oleh bek Timnas Indonesia Justin Hubner beserta keluarganya di platform media sosial. Gelombang serangan verbal hingga aksi rasisme yang menimpa pemain berusia 22 tahun tersebut mencuat dipicu oleh ketegangan adu mulut di dunia maya setelah pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Vietnam pada ajang Piala AFF 2026. Pada laga tersebut, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Vietnam dengan kekalahan telak 3-0. Seusai kekalahan dari tim asuhan Kim Sang-sik tersebut, Justin Hubner melakukan pembelaan terhadap Timnas Indonesia di media sosial dengan menganggap remeh hasil kemenangan Vietnam. Ia turut memberi isyarat bahwa Timnas Indonesia bakal bangkit jauh lebih kuat apabila tampil dengan komposisi skuad utama ketika kembali bertemu Vietnam di lain kesempatan. Aksi pembelaan Hubner terhadap rekan-rekan setimnya itu memicu reaksi keras dari netizen Vietnam. Gelombang teror dari warganet Vietnam terus berdatangan dan berujung pada ancaman yang mengarah kepada diri Hubner serta anggota keluarganya. Menanggapi fenomena serangan verbal tersebut, PSSI menegaskan pentingnya menjaga batas-batas privasi dan menjamin keselamatan keluarga atlet dari segala bentuk provokasi digital. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengungkapkan keprihatinan federasi atas ujaran kebencian maupun ancaman yang menyasar Hubner dan keluarganya, sembari menyerukan agar setiap kritik yang disampaikan tidak bergeser menjadi serangan yang bersifat personal. Sebagai bentuk respon konkret dalam meredam ketegangan serta melindungi para pemain,
PSSI mengadopsi kampanye global bentukan FIFA bertajuk Stop Hate, Protect Football. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan sepak bola yang aman, sehat, serta bersih dari aksi perundungan siber maupun penyebaran data pribadi, doxing. PSSI juga memberikan imbauan kepada para supporter sepak bola di tanah air agar senantiasa menjaga suasana kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh aksi perundungan di media sosial. Yunus Nusi menegaskan kembali bahwa kritik terhadap performa pemain boleh disampaikan secara tajam, namun tidak sepatutnya berubah menjadi rasa kebencian, sehingga publik diharapkan tetap mendukung pemain, menghormati hak kemanusiaannya, serta menjaga marwah sepak bola. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.